Apa sih yang buat Pak Ustadz itu termotivasi untuk menjadi penengah dari juru damai? Itu mesti dari kedua belah pihak pengen damai, baru kita bisa jadi mediator. Nah, dua orang berselisih dan dua-duanya pengen baikan, tapi nggak tahu jalan, baru kita bisa bantu jadi jalan tengah. Tapi kalau salah satu yang nggak pengen, nggak bisa. Dulu kan aku memang pengen mati. Waktu seumuran dulu ya. Dulu itu. Kenapa Pak Ustadz? Depresi lah. Jadi mama, ibuku meninggal pas umur 14 tahun. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Jadi mama tuh kecelakaan motor dengan papa almarhum. Kan dua-duanya nggak ada. Dan mamaku meninggal dulu umur 14 tahun. Diludahin pernah muka. Oh ya? Diludahin orang pernah. Kenapa itu Pak Ustadz? Kalau Jijik orang lihat. Ini teroris kan. Kan bertepatan dengan 11 September 2001. 2001 ya. 2002 bom Bali. 2004 bom Bali 2. Orang benci Islam apa biar. Aku cuma bilang ini, ya Allah, kemuliaan macam apa ini ya Allah. Bukankah dulu yang diludahin cuma nabi-nabi saja? Kenapa anak metal taubat diludahin? Selamat datang di Maya Al TV. Huha gitu. Masya Allah. Tentu ada rahasia itu, Bunda. Ada ditanya? Oh, enggak tahu. Coba nanti aku tanya. Huha. Semangat nih. Pak Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah, salam buat Bunda ya. Aku pikir diundang ke sana, malah dulu yang ke sini. Saya mau sekalian silaturahmi ke sini. Salam buat Bunda. Siap. Pak Ustadz gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dulu lama nggak ketemu ya. Sebelum pandemi dulu sini dulu, waktu itu lagi mau bikin channel YouTube, tapi kayaknya nggak jadi ya. Channel keluarga akhirnya. Ya, akhir jadi ini ya. Akhirnya channel keluarga. Terakhir di konser Baby Romeo. Oh iya benar. Itu konser ajib juga tuh, minta doa di depan. Ada doa di depan konser. Sebetulnya ayah tuh minta tuh awalnya waktu di Malaysia. Nanti kalau enggak, ayah juga bilang waktu mau konser nanti, bilang Ustadz Dery doa dulu sebelum konser. Cuman bentrok nggak jadi waktu di JIS. Oh, enggak jadi, sempet ya, enggak jodoh. Iya Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz saya lihat secara pribadi akhir-akhir ini lagi banyak muncul di media ya. Iya. Tapi tidak sekedar muncul, tapi aku lihat sebagai apa, penengah dari suatu persoalan seseorang. Apa sih yang buat Pak Ustadz itu termotivasi untuk menjadi penengah dari juru damai dari sebuah persoalan seseorang? Itu apa yang memotivasi Pak Ustadz? Sebetulnya bukan termotivasi dulu, memang kebetulan yang bersangkutan minta tolong. Jadi kita itu ya, siapapun yang minta tolong, kalau kita bisa bantu, kita bantu. Cuman ternyata kan misiku fail kan, gagal kan. Oh, gagal. Maksudnya untuk mendamaikan, ternyata itu mesti dari kedua belah pihak pengen damai, baru kita bisa jadi mediator. Nah, dua orang berselisih dan dua-duanya pengen baikan, tapi nggak tahu jalan, baru kita bisa bantu jadi jalan tengah. Tapi kalau salah satu yang nggak pengen, nggak bisa. Akhirnya sekarang mereka sedang proses menuju perceraian. Ya, nggak apa-apa, itu solusi juga dalam Islam. Perceraian itu juga solusi. Oh, solusi juga ya? Solusi. Hebat. Hari ini kadang-kadang ada komentar tuh, ngapain ikut campur urusan rumah tangga orang? Bukan. Kita menjadi juru damai, karena pahalanya dulu ya, mendamaikan orang yang berselisih itu pahalanya gede. Jadi kalau ada teman kita nih lagi tidak bertegur sapa, kita mengeluarkan biaya sebesar apapun nggak masalah, asal mereka bisa damai. Wow, Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita jadi pemecah belah. Nah, hari ini ya orang tuh mau jadi pengadu domba, dia nggak perlu menceritakan. Contohnya nih, Om Dery itu lagi mau ngadu dul sama Ustaz Muaz. Dia bilang, Dul, kemarin aku ketemu Ustaz Muaz. Terus kenapa Ustaz? Nggak usah deh. Aman-aman kok. Nggak usah dipikirin. Kan nggak ngomong kan? Ya. Tapi dia mikir kan? Kurang ajar. Jangan aku dikunjing ini. Jangan aku suuzon ya. Gara-gara ucapan kita, bahasa tubuh kita, gestur kita, orang bisa bermusuhan. Nah, kita jangan jadi orang yang tukang pemecah belah. Kita harus jadi juru damai. Nah, maka aku kesini, aku bilang begini. Tapi ternyata memang takdir Allah, mereka harus berpisah.
takdir ya. Dan kembali lagi harus menerima Jadi takdir. nggak mesti orang saling mencinta itu bersama sampai mati. Orang mereka sama-sama cinta nih, tapi Allah katakan berpisah-pisah. Ada orang nggak saling cinta dulu, tapi bersama. Itu Allah yang atur. Takdir itu ya. Oke, Pak Ustadz, sebelum Pak Ustadz alhamdulillah nyampe di titik ini ya, yang kita kenal sebagai Ustadz yang luar biasa. Dulu kan Pak Ustadz tuh sempat di band ya, sempat menjadi musisi metal ya? Metal. Sampai yang sekarang ya? masih. Oh, sampai sekarang? Sekarang masih lah. Masih ngeband? Masih dong. Oh, tapi kan... Dulu sempat waktu SMA bikin band metal, namanya Liang Lahat. Terinspirasi dari mana tuh namanya? Di Padang. Dulu kan aku memang pengen mati. Oh. Waktu seumuran dulu ya. Dulu itu Kenapa Pak Ustadz? depresi lah. Jadi mama, ibuku meninggal pas umur 14 tahun. Oh, innalillahi ya. Jadi mama tuh kecelakaan motor dengan papa almarhum. Kan dua-duanya nggak ada. Dan mamaku meninggal dulu umur 14 tahun. Oh, 13. Jadi pas kelas 3 SMP Sanawiyah. Jadi komplain lah sama Allah. Dia bilang, apa-apaan ini? Kenapa begini? Kenapa mau diambil? Kenapa mau? Oh, dan tidak ada orang-orang dari agama yang menasihati. Yang datang tuh justru anak-anak metal. Ya. Jadi kalau dulu lagi dengar lagu sedih, apa kalau lagu-lagu Minang tuh meratap kan? Ya. Ingat lagi, sedih lagi. Dengar lagu-lagu Malaysia, sedih lagi. Ya, kesedihan tuh hilang waktu itu, sementara waktu itu dengan distorsi. Wow, lupa. Jadi kalau ada orang mengatakan musik itu 100% haram, saya bisa bantah itu karena pernah musik save my life. Dengan adanya musik metal waktu itu muncullah semangat hidup. Aku punya komunitas baru nih, aku punya teman-teman yang sayang sama aku nih. Maka bikin band, saking kepikirannya mau mati aja. Apa kira-kira nama band yang paling horor ya? Liang Lahat lah. Itu bukanlah band Liang Lahat. Gak terbesit di pikiran siapapun punya band Liang Lahat. Terus gimana Pak Ustadz? Maksudnya dari dunia metal gitu hingga bisa mungkin bahasa tepatnya hijrah ya. Bisa hijrah, memperdalam agama. Dan kalau nggak salah pernah di luar negeri ya? Iya. Di mana aja Pak? Bangladesh ya? Di Bangladesh pernah, di India pernah, Pakistan ya? Pakistan. Di 3 negara itu memang tempat belajar dakwah. Itu gimana Pak Ustadz akhirnya kok bisa awal titik itu di Bali, pikiran akhirnya bisa sampai menuntut ilmu agama itu? Dulu ada seniorku namanya Irfan. Bang Irfan almarhum. Gitaris Rotor. Gitar Rotor, teman sama ayah juga. Jadi beliaulah sebetulnya inspirator dalam bermusik. Dan kuasa Allah 98 itu lebih duluan Irfan yang dapat hidayah. Bang Irfan dapat hidayah duluan, kemudian dia aktif dalam tabligh, khuruj fisabilillah, dia ke dakwah. Kepada waktu itu mengajak Dul Ma'el ke puncak sama ayah kan, 3 hari kan, itikaf. Tapi malah Dul bawa alat band, nggak jadi. Keluar 3 hari, tapi bawa gitar, bawa ini. Si Al malah bawa ceweknya, gitu kan, 3 hari gimana. Batal itu mission fail juga tuh. Aku udah bilang sama ayah tuh, kita itikaf di masjid ya. Oh ya, oke Ustaz. Tapi aku ajak Al dulu ya. Ya, ajak. Udah, kita 3 hari di sana sih, di villa itu. Di villanya ayah. Iya, saya ingat. Mataram ya? Villa Mataram. Horor tuh villa, berarti. Itu villa paling horor sedunia. Tapi paling ajib. Subhanallah. Maka Bang Irfan ngajak itu tuh. Der, lu luanginlah waktu, jangan dunia-dunia terus. Jadi konsepnya begini. 10% waktu untuk akhirat. Jadi kalau 24 jam satu hari, 2,5 jam di masjid. Kalau 30 hari 1 bulan, 3 hari di masjid. Maksudnya kalau bisa handphone mati, kita nggak konser, kita nggak ngurus dunia, yang sudah punya istri, tinggalkan istrinya, anaknya. 3 hari betul-betul tafakur. Kalau kayak dulu uzlah ya, orang sufi-sufi dulu kan dia berkhalwat. Kalau ini khuruj namanya. Khuruj itu kita keluar dari kesibukan dunia kita ke masjid 3 hari 3 malam di masjid. Subhanallah. Nanti kapan-kapan dulu susah menceritakan rasa ya. Di 3 hari itu dulu kita istirahat, mikirin dunia, kita tenang. 3 hari jaga wudhu sempurna, batal wudhu lagi,
minimal 3 hari 3 malam dulu kita sholat berjamaah di masjid tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Nah, selama 3 hari 3 malam yang kita dengarkan cuma kebesaran Allah, kisah nabi-nabi, tentang para malaikat, kisah para sahabat, wali-wali Allah. Kita taklim tiap hari itu, malam-malam qiyamul lail, bangun tahajud. Itu seperti kita dimandikan nur oleh nur kalamullah dan nur sabda Nabi. Ya, dulu kan anak baik ya. Dulu aku tuh masya Allah jauh dari agama dulu di Bali ya. Di Bali dulu rambut gondrong, semua hidup di Pantai Kuta, dari kafe ke kafe, diskotik ke diskotik. Hari itu memang diskotik ke diskotik. Iya kan, kita memang Bali mah hari-hari di Legian itu kan memang bersebelah-sebelahan kan. Iya. Kadang kalau orang mau tur diskotik itu 3 hari 3 malam dia nggak pulang-pulang ke rumah tuh, pindah di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini gitu. Sambil ngeband atau Kita ngeband, kita kan manggung ngeband, kalau nggak ngeband nonton orang ngeband lah pokoknya. Hidup tanpa agama tuh mah hampa dulu, hampa. Kita pikir bahagia tapi hampa. Orang pikir happiness tapi emptiness, itu kehampaan. Subhanallah, mulailah tahun 2000 dulu. 2000 dulu baru lahir ya. 2000 baru lahir saya. Dulu baru lahir aku masuk masjid. Oh, yang itikaf. Jadi titik baliknya, dulu lahir aku dapat hidayah. Oh, itu baru mulai yang tadi Pak Ustadz cerita. 3 hari di masjid. Nanti kapan-kapan lah kita ajak ayah juga. Siap, insya Allah. Ayah udah mau. Ayah bilang tuh, kata ayahnya dulu, ini detoksifikasi. Ini menghilangkan racun dunia. 3 hari 3 malam di masjid itu kita clearkan pikiran kita, diri kita dari dunia. Ngeri. Nah, setelah itulah berubah kehidupan. Langsung tuh Pak Ustadz ya. Jadi aku tuh dulu pakai sorban ini udah 23 tahun. Jadi pertama hijrah itu, ini di Bali nih. Karena dulu maksiatnya sungguh-sungguh, maka taubatnya pun mesti harus sungguh-sungguh. Wow, maksiat yang sungguh-sungguh, taubatnya harus sungguh-sungguh. Kalau boleh nanya, pernah di ini nggak Pak Ustadz, dibully kan fashion pakai sorban? Diludahin pernah muka. Oh ya? Diludahin orang pernah. Kenapa itu Pak Ustadz? Jijik orang lihat, ini teroris kan. Kan bertepatan dengan 11 September 2001. Ya. 2002 bom Bali. Oh. 2004 bom Bali 2. Orang benci Islamophobia. Mati aja yang belum. Kalau ditakut-takutin orang, diludahi gimana itu Pak Ustadz? Di jalan untuk pergi sholat Jumat. Di lampu merah sih kan. Aku cuma bilang ini, ya Allah, kemuliaan macam apa ini ya Allah? Bukankah dulu yang diludahin cuma nabi-nabi saja? Kenapa anak metal taubat diludahin? Positive thinking ya. Ini sangka baik sama Allah. Dulu waktu rumah ayah kan ada bom buku, ingat kan? 2010. Dulu masih kecil. Waduh, lupa Pak. 2010. Ada orang ada bikin lah. Tanya ya tuh. Waktu itu juga aku lagi di luar negeri. Itu rumah digeledah orang. Didobrak sama orang rumah, anak istri di sana ketakutan. Kenapa itu Pak? Ya dicurigain kita teroris. Dulu kan orang belum terlalu kenal kan. Ini siapa sih ini di Bali pakai sorban, pakai gamis, pakai jenggot? Kalau kita lihat, mungkin aku pribadi atau fenomena zaman sekarang banyak yang taubat terus setelah sambalado ya. Terus balik lagi. Gimana cara Pak Ustadz tuh bisa konsisten untuk kan nggak? Ibarat saya jalan di PIM pakai sorban aja gitu, belum tentu seminggu bisa kuat gitu. Gimana cara Pak Ustadz dari itu bisa nggak apa-apa ini jalanku gitu? Ya, jadi gini, bisa istiqomah gitu. Sebelum memutuskan ganti fashion, udah dipikirin semua pertanyaan dulu. Apa untung ruginya? Ini kalau gua pakai sorban nih, yang jelas nggak bisa maksiat lagi. Yang pertama, ya, ketemu cewek bule nggak bisa cipika-cipiki lagi, oke? Nggak mungkin lagi ke diskotik, ke kafe, ke karaoke, kemana-mana. Ya, kerugian dunia banyak. Ya, banyak sekali perkara syahwat kita yang akan terkorbankan. Teman-teman pasti akan lari, anak band, anak metal kan. Tapi untungnya apa? Akan datang komunitas-komunitas yang baik. Akan datang ulama-ulama, guru-guru, orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu. Orang berilmu ini luar biasa dulu. Kalau kita berjumpa dengan mereka, kita sampai kiamat nggak selesai ngomong. Ilmu itu semakin dipelajari, semakin kita merasa bodoh. Nah, semakin dalam tuh semakin jernih nampaknya. Nah, kayak kita menyelam kan, semakin dalam semakin nampak berlian mutiara-mutiara dan sebagainya.
Jadi ketika ketemu circle yang baru di dalam dakwah ini, tidak ada yang hilang sebetulnya. Allah singkirkan yang buruk-buruk, ganti yang baik-baik. Nah, jadi ada teman-teman yang menemani dalam dakwah ini, lain yang menjaga kita. Ya, jadi Dul, yang paling penting tuh ya, kita bersahabat hanya dengan orang baik. Kita jangan bersahabat dengan orang fasik. Bersahabat itu bukan berteman dengan semua orang ya. Tapi bersahabat dengan orang baik-baik saja. Dul berteman dengan semua orang, tapi makan bersama orang soleh saja. Tapi karena maksiat itu menular. Ya. Nah, ya ada teman ya, dia nggak pakai narkoba, tapi dia berteman dengan pengedar narkoba. Pengedar narkoba naik mobil dia, ya, ditangkap polisi, baik-baik ada di mobil dia. Mobilnya ditahan, dia pun masuk penjara. Dituduh sebagai kong kali kong dan sebagainya. Nah, maka sahabatmu syafaatmu. Nah, kita nggak boleh berteman dengan orang bakhil, orang pelit, jangan berteman juga. Orang bodoh jangan berteman dengan mereka. Bersahabat ya, maksudnya bersahabat. Nanti lama-lama kita dijual sama dia dengan kebodohan mereka. Nah, dan jangan berteman juga dengan orang yang suka memutuskan silaturahmi. Kita sama baik-baik sama semua orang. Nah, tapi makan dengan orang soleh. Nah, kita berteman dengan semua orang, namun bersahabat dengan orang-orang soleh, karena sahabat itu syafaat kita. Jadi motivasi hijrahku yang awal itu Dul, ketika dengar tausiah bahwasanya ada anjing namanya Kitmir. Anjing itu miliknya Ashabul Kahfi. Sebetulnya dia bukan milik Ashabul Kahfi. Ada 7 orang pemuda di dalam Al-Quran, di surah Al-Kahfi itu ceritanya. Mereka pergi melarikan diri untuk menyelamatkan iman dari kejaran raja yang zalim. Kemudian ketika mereka berlari ke dalam gua, ada seekor anjing yang menemani mereka. Ya, anjing ini berteman dengan orang soleh. Dalam Al-Quran diceritakan anjing ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi anjing Dul berteman dengan orang soleh masuk surga. Kita bukan anjing. Aku pikir, berarti kalau aku kemana-mana harus cari habaib, aku harus cari ulama, cari guru-guru. Maka setiap pergi ke satu kota Dul, pasti datang sowan ke kiai, minta doa, cium tangan. Kalau ada duit bagi duit. Minta doa pagi. Jadi barokahnya berteman dengan orang-orang soleh itu luar biasa. Nah, dan setiap bulan untuk ngecas iman itu 3 hari. Apa itu cas iman itu? Dicas iman. Jadi kalau udah mulai low bed lagi, iman ini kan nyarinya susah, hilangnya mudah. Naik turun ya. Naik turun. Karena keluar masuk Dul. Kalau naik turun masih bagus, masih beriman kan. Kadang pagi beriman, sore nggak ada, hilang dia, off dia. Ya, keluar masuk. Kadang kata Nabi pagi sore dia beriman, pagi kafir lagi. Nah, maka ketika iman kita turun naik masih bagus tuh. Kalau iman turun itu Dul minimal sholat fardu dijaga 5 waktu. Tapi kalau iman naik kurang 5 waktu, perlu sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, perlu sholat witir, kurang lagi. Kalau yang iman lemah tuh dia puasanya cuma Ramadan saja. Tapi kalau imannya kuat dia perlu Senin Kamis, perlu puasa Daud. Kurang lagi, terus kurang. Tapi kalau puasa Daud maksimal lah, nggak boleh puasa tiap hari. Nah, haji yang wajib kan 1 kali seumur hidup, tapi umroh orang bisa ada orang setiap bulan dia pergi umroh karena dia perlu untuk iman sedang naik. Nah, jadi untuk menjaga iman itu dulu bergaullah dengan orang-orang soleh, karena sahabatmu syafaatmu. Jadi dulu nggak apa-apa berteman dengan semua orang, tapi ketika ada orang orang lagi buka botol mabuk, dulu jangan duduk di sana. Jadi minimal ya kita menemani dia tuh kena mudarat juga. Apalagi ikut bayarin, ikut beliin, menemani. Nah, lama-lama nanti disuruh cicipin dikit. Itu ibu dari segala maksiat, khamar ya. Kenapa itu Pak Ustadz kok bisa dibilang? Karena itu mematikan pikiran. Orang kalau udah mabuk tuh gila dia. Dia lupa mana istri, mana anak, mana ini semua. Orang mabuk tuh bahaya. Nah, bahkan ketika orang udah mulai minum khamar tuh bahaya. Otaknya nggak berfungsi dengan benar. Bisa-bisa dengan gara mabuk dia bunuh orang, dia nggak sadar. Nah, jadi nasihat aku sama dulu itu bersahabatlah hanya dengan orang-orang soleh saja. Beri makan semua orang, tapi makan bersama orang soleh. Berteman dengan semua orang, tapi bersahabat dengan orang soleh. Selektif. Ya. Itu aja. Iya. Pak Ustadz kembali ke tadi Pak Ustadz bilang sempat depresi gitu ya Pak Ustadz. Maaf kalau lancang itu sempat depresi yang seperti apa Pak Ustadz? Ya, pokoknya. Apakah kehilangan arah atau sangat jauh dari agama? Atau iya, pokoknya nggak minat aja lagi. Pokoknya nggak, aku tuh ya karena sedih ya, karena anak mama mungkin. Aku tuh laki-laki satu-satunya dulu. Oh, anak tunggal. Anak tunggal ya, yang kakak adik itu perempuan semua. Jadi dari kecil tuh mandi manja. Mau anak-anak teman-teman sekolah tuh ngebully itu anak mama gitu. Jadi ini anak mama, anak papa. Sama kayak aku juga dibully anak mama. Iya. Sayang banget sama mama kan tiba-tiba hilang.
Coba aja dulu marah mata itu Aduh. sedihnya. Gimana Ya, sedihnya? enggak kuat. Itulah sedihnya dulu. Enggak kuat. Itu sedihnya Iya, dulu. iya. Itu aku tuh nangis bolak-balik, hampir pingsan, gila. Saya bilang waktu itu dulu ya. Setelah kehilangan ini, tidak akan ada lagi kehilangan yang lebih besar dari ini. Jadi ketika setelah itu ada masalah datang, ada orang pergi, kawan datang dan pergi biasanya. Ada aku yang paling aku cinta aja pernah hilang, mamaku. Nah, itu hikmahnya. Nah, kuat jadi. Sekarang ayah udah nggak ada juga. Oh, innalillahi. Iya, dengan dua-duanya nggak ada. Nah, maka dulu sekarang mumpung adik ayah dan mama, adik ibu masih ada, mama masih ada, bunda masih ada, ayah masih ada. Senangkan hati mereka. Ngomong aja nggak boleh. Panggil tuh ngomong aja nggak boleh. Dul, itu dosa besar. Ya? Dosa besar. Nggak boleh. Meskipun, mohon maaf ya, orang tua kita itu bukan orang Islam. Dia bukan orang beriman, tapi tetap harus dimuliakan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ayahnya Azar. Itu tidak beriman tuh. Kerjanya bikin berhala, bikin patung kan. Suatu hari ketika Nabi Ibrahim divonis hukuman mati, dibakar hidup-hidup, kata Namrud la'natul alaih, panggil ayahnya supaya kematian Ibrahim lebih menyakitkan, suruh ayahnya yang melemparkan dia ke dalam api. Jadi saking besarnya api itu dulu, dibikinlah tiang besar 2, kemudian ditarik dengan ketapel. Sampai hari ini masih ada di Jordan itu, di perbatasan tiang besar. Maka dilemparkanlah tubuh Nabi Ibrahim ke kobaran api. Siapa yang disuruh narik? Ayahnya disaksikan sendiri, ribuan orang. Ketika ayahnya datang, itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, beri kekuatan ayahku menarik ketapel ini. Jangan kau buat malu ayahku, ya Allah, di depan banyak orang. Padahal hendak membakar diri dia. Masya Allah. Yang akhirnya nggak jadi kebakar tuh ya. Maka ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api itu, maka Allah langsung turun tangan. Ya nar, hai api, kuni bardan, jadilah kau dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Yang berilah keselamatan kepada Ibrahim. Itu api itu dulu menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti ayah, seperti ibu yang menyambut bayinya. Dipeluk, ditimang-timang, didudukkan dalam kobaran api 40 hari 40 malam, satu helai rambut pun tak terbakar. Bahkan orang bertanya, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Dikatakan ketika aku dibakar. Masya Allah. Ya, baru dengar saya. Ketika aku dibakar. Jadi Allah kuasa memberikan kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupan, selagi kita bersama Allah. Ya. Jadi hidayah itu di tangan Allah dulu. Anak istri Nabi Nuh nggak dapat hidayah. Ya, ayah ibu Nabi Ibrahim nggak dapat hidayah. Pamannya baginda Rasulullah nggak dapat hidayah. Jadi kalau Allah bagi kita hidayah dulu, itu tanda Allah sayang. Allah tidak meletakkan kebahagiaan seorang manusia di dalam pemberiannya, tapi Allah meletakkan kebahagiaan kita di dalam perintahnya. Itu bukti ma'adilnya Allah. Kalau dalam pemberian dulu bisa kita bahagia, pagi bahagia, sore enggak. Hari ini bahagia, besok enggak. Karena kadang Allah beri, kadang tidak. Kadang banyak, kadang sedikit. Tapi ternyata Allah Ta'ala itu tidak meletakkan kebahagiaan di dalam pemberiannya, tapi dalam perintah Allah. Jadi ketika Allah beri banyak, ada perintah Allah di sana. Kalau kita bersyukur, kita bahagia. Ketika Allah beri kita sedikit, ada perintah Allah dalam itu. Bersabar. Kalau kita bersabar, kita bahagia. Jadi orang beriman itu kebahagiaannya 24 jam setiap detik. Filosofinya dari dulu diajarin sama guru. Ada guru namanya Haji Maimun. Dia bilang, if you like me, I love you. If you don't like me, I don't care. I don't care if you don't like me. You go your way, I go my way. Gak ada masalah. Kita nggak ada urusan. Kalau dia nggak suka kita, kan orang bukan cuma dia. Banyak orang lain yang suka sama kita kan. Maka orang-orang yang nggak suka tuh udah selesai. Di sosial media ada toxic di sosial media itu, blok aja. Pernah satu kali diundang ke satu pejabat negara. Pas mau datang ke sana, disuruh lepas sorban. Oh ya? Iya. Boleh nggak Ustaz ganti fashion? Lepas sorban. Saya bilang boleh. Saya pulang. Nggak masalah. Pulang akhirnya. Pulang. Ngapain aku harus melepas sorban di depan orang-orang yang tak paham agama itu? Enggak. Berapa? Pernah juga ada orang, masih saudara dulu, karena dia sayang, disuruh cukur jenggot, disuruh rapiin dulu jenggotmu. Paman saya, dia sayang sama saya. Waktu itu kan sempat diuji dengan kemiskinan dulu, bangkrut bisnis kan, punya galeri lukisan dulu. Ini lukisan. Ya. Ini kayak puasa. Iya, Masya Allah ya. Dulu udah punya belum? Belum. Ini apa lah pas? Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Ya, nanti dulu aku kasih lukisan satu ya. Aduh, Masya Allah. Jadi dulu disuruh cukur jenggot, nanti dikasih duit 500 juta untuk modal usaha. 500 million is not
Small money is big money. Aku pikir, aduh, lagi nggak ada duit buat makan, yang nggak ada duit, yang nggak ada duit, tawaran lagi gini, cukup rapin dia, cukup duit. Syawara sama istri, ya, jangan nih, masalah, kita gini aja. Terus saya datangnya paman, dia bilang, Om, kalau seandainya paman bisa beri aku lebih baik daripada surga, aku potong. Dia bilang, gila kamu. Allah kan bayar dengan surga ini. Iya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku bersama denganku di dalam surga. Pak Ustadz, saya sering dengar gitu ya, semakin kita memperdalam agama itu katanya semakin digoda setan. Iya. Itu apakah benar? Berarti iya, syaitannya nabi-nabi itu kalau goda kita, murtad kita. Kalau goda kita murtad. Maksudnya itu jenderal-jenderal semua. Jadi Allah tuh membatasi ini, yang godain kita nih yang orang setan-setan yang sekelas sama kita juga. Kalau yang udah jenderal-jenderalnya udah kita habis gitu. Berarti Pak Ustadz, maksudnya ujiannya lebih sulit proses ketika hijrah apa ketika saat sudah berhijrah, Pak Ustadz? Ujian akan terus ada. Hari ini dulu orang merasa ujian itu cuma kesusahan, ujian itu cuma kemiskinan, penyakit. Kita lupa kesenangan juga ujian, kekayaan juga ujian, kesehatan juga ujian. Kita pikir ujian itu kalau kita udah orang nggak suka sama kita, dicaci maki orang, itu ujian juga ujian. Nah, untuk menyikapi semua itu ujian, itu perlu kefahaman. Yufaqihu fiddin, kata Nabi. Siapa yang dihendaki kebaikan Allah, Allah berikan dia kefahaman. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dalam Al-Quran. Sengaja kata Allah, aku ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi hidup mati, kaya miskin, naik turun, sempit lapang, panas dingin, itu ujian. Semua ujian, kekayaan semuanya. Hari ini kan, aduh, kasihan dia lagi diuji orang, lagi diuji sama Allah, kawan kita tuh sakit dia. Kita lupa sehat juga ujian. Bahkan ujian kesehatan itu lebih berat daripada ujian kesakitan. Oh iya? Iya. Kenapa maksud? Karena orang kalau diuji dengan kesakitan, dia bisa ingat Allah. Orang diuji dengan kesehatan, dengan kekayaan, dia banyak yang lupa. Jadi kalau orang udah sakit, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Gimana lagunya dulu? Astagfirullah, astagfirullah. Itu kapan lagu itu dibuat? Kan lagi ada masalah kan? Iya, lagi sakit COVID. Lagi ada COVID kan? Astagfirullah, astagfirullah. Mana gitar dong? Coba dong. Ambil kasih dong. Lagu itu pengen dong denger. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan lupa ya di video klipnya keren nih. Di mana ya, syuting? Itu alhamdulillah, maaf. Syuting di mana? Di Hutan Pinus. Itu di situ. Masya Allah. Pak Ustadz kemarin katanya sempat nonton Slipknot. Orang kaya mati, orang miskin mati. Aku lihat di TikTok ya Ustadz, dari sampai ada orang bule yang kagum. I love that. This kind of music I like. Jadi kalau orang bilang ya, oh Ustadz, gimana pendapat Ustadz tentang Coldplay? I don't care. Dia mau datang atau enggak? Itu gimana? Kan ada aku biasa aja mas Coldplay gitu. Tapi kalau Slipknot diganggu, mungkin aku pasang badan. Gitu. Intinya gitu. Gimana pengalaman nonton Slipknot? Sampai ada orang bule yang minta foto. Banyak, bukan hanya dia aja, banyak kali orang bule. Ada video-videonya, cuma aku belum post semua. Iya. Jadi pakaian ini kan unik ini. Pakaian, maaf ya, orang yang datang itu di video itu yang di itu orang South Africa, dia kejar anak dia lagi pakai tongkat kan, sendal dia hilang. Aku cari yang ketemu sendalnya, dia bilang, katanya, are you king? Are you apa? King. Kamu raja, katanya, kamu pakai sorban. Kan kata Nabi kan imamah itu tajul mu'minin, mahkotanya orang beriman. Nah, yes, I'm Muslim, brother. Oh, minta foto dia. Intinya, ini pakaiannya baginda Rasulullah SAW, ini pakaian terindah. Nabi pernah pakai warna merah marun, warna hijau. Cara masang sorban Nabi pun, aku pasang sorban ini dulu ya, diajarkan langsung sama Syed Ahmad bin Muhammad Alawi al-Maliki di Makkah. Jadi ada sanadnya, sorban ini ada sanadnya, terus bersambung ke baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau orang bilang ini pakaian orang Arab, oh tunggu dulu, pergilah ke Arab, anak di Arabnya dilihatin sama orang Arab, ini siapa ini? Nggak ada orang Arab, biasanya kan pakaian putra itu.
yang pakaian adat mereka tuh, yang hitam di kepala yang bulat itu dulu tuh sebetulnya tuh ikatnya onta itu pakaiannya orang Badui. Badui. Itu budayanya Arab, itu budaya Arab, ya. Tapi kalau sunnah dilitan itu, dan dulu sorban Nabi itu warna putih itu diminta oleh Ibunda Khadijah sebagai kain kafannya. Makanya sorban Nabi gede, sorbannya panjangnya pun diatur. Jadi saya niat waktu itu dulu, aku niat ke konser Slipknot itu, ya di samping memang suka musiknya, silaturahmi ke teman-teman dulu, ketemu anak-anak yang dulu. Ya itu kan sekarang lagi banyak. Aku kan juga, aku nggak bilang aku musisi ya Pak Ustadz, cuma kebetulan aku lagi kerja di bidang musik gitu. Dulu musisi lah. Amin. Dulu one of the best musician. Amin. Maksudnya apakah betul musik itu haram? Jika iya tuh apa yang membuat musik itu haram? Tapi jika memang boleh, apa yang membuat itu boleh? Ini pertanyaannya cerdas banget itu. Ini pertama kali cara orang bertanya seperti ini. Masya Allah. Karena kan aku juga harus hati-hati gitu Pak Ustadz. Aku kan harus hati-hati untuk membuat musik gitu ya. Kita jangan ngomong musik dulu. Sholat aja. Sholat itu dulu bisa haram. Oh ya? Bisa. Baru dengar Puasa saya ini Pak Ustadz. itu bisa haram. Ya. Baca Al-Quran itu bisa haram. Kapan? Di mana? Itu harus dibahas dong. Puasa itu haram ketika hari tasyrik. Setelah Idul Adha, 3 hari setelah itu, 11, 12, 13 Zulhijjah, itu namanya hari tasyrik, haram berpuasa. Itu hari makan-makan, kata Nabi, kita bisa beli hewan kurban. Gak boleh ada satu manusia pun berpuasa di sana. Perintah Allah yang wajib, yang sunnah, itu kalau salah waktunya jadi haram. Baca Al-Quran bagus ya, 1 huruf 10 hasanah. Alif lam mim bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tapi akan jadi haram kalau dibaca di dalam toilet. Dulu lagi ngapal Quran nih, masuk WC, aduh kebelet baca Quran. Bukan pada tempatnya. Atau ketika khatib sedang khutbah hari Jumat, dulu ngaji. Itu perintah Allah bukan membaca waktu itu, tapi mendengar. Jadi setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Habis sholat subuh, itu tidak ada sholat sunnah. Tapi karena Dul lagi semangat sholat sunnah sampai terbit matahari, bukannya dapat pahala, dapat dosa. Padahal sholat. Habis asar nggak ada sholat, Dul sholat panjang sampai maghrib, bukan pada waktunya. Nah, musik juga begitu. Musik itu akan jadi haram kalau ketika azan berkumandang, kalau sudah berlebihan melalaikan. Kan waktu liriknya mengajak orang berzina, ngajak orang mabuk, ngajak orang maksiat. Dinyanyikan di dalam masjid. Dulu tiba-tiba Dul saking semangat bawa alat band berangkat konser dalam masjid, haram. Atau perempuan seksi berpakaian meliuk-liukkan tubuhnya dengan suara yang mendesah di depan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, haram. Dia lihat perempuan nyanyi malah justru bukannya terhibur, malah syahwatnya naik. Hati-hati. Jadi agama ini terlalu luas untuk disempitkan dulu. Terlalu dalam untuk didangkalkan. Ya'lu wa la yu'la alaih, terlalu tinggi itu direndahkan. Tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu indah itu dirusak. Maka kadang-kadang karena kita itu beragama dengan nafsu kita, dengan logika kita, sehingga kita telah menyempitkan perkara yang luas. Musik haram. Menyempitkan perkara yang luas. Betul. Itu kalimat betul. Bahkan memang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama ya. Ada yang mengharapkan alatnya. Oke lah, kita terlepas dari perdebatan itu. Kan semua memandang dengan sudut pandang yang berbeda. Dari sini aku ngelihat angka 6, dari sana dulu lihat apa? Angka 9 ya. Siapa yang betul? Belum tahu. Dua-duanya betul. Ya, dua-duanya kita betul. Karena posisi duduk kita berbeda. Jadi yang mengharamkan musik itu, setelah Anda pelajari, ternyata mereka memandang dari sudut pandang mudarat. Musik ini melalaikan. Biasanya orang kalau udah main musik dulu malas ngaji, malas baca Al-Quran. Dia lalai ke masjid, nggak mau sholat. Biasa kalau udah main musik itu, apalagi udah studio lewat. Kan yang sudah-sudah coba perhatikan lah teman-teman. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Ya. Musik tuh teman mainnya khamar, minum, ujung-ujungnya zina. Nah, itu yang bikin efek samping musik itu yang membuat ulama mengharamkan. Tapi ketika dulu bikin lagu Astaghfirullah, Astaghfirullah, coba siapa yang bisa bikin musik itu haram? Satu istighfar yang dulu ucapkan itu, satu titik hitam hilang di hati kita. Jadi kalau orang ulang-ulang lagu itu 24 jam, entah berapa puluh ribu istighfar itu, astagfirullah, bersih hatinya dia. Amin, amin. Ya, iya dulu.
Kayak dulu ada konser di Ancol pergantian tahun baru, saya ingat tuh salah satu band yang tampil tuh Wali, di depan ratusan ribu orang, ada yang lagi pacaran, lagi yang mabuk semuanya. Wali naik, lagu pertama apa? Salatullah, salamullah, serem semua selawat. Dulu di Ancol. Nah kalau seketika itu semua orang berselawat, bayangkan. Iya Pak Ustadz ya. Kalau misalkan saya pernah nyoba gitu, iseng-iseng aja waktu itu, entah kenapa kok lagi main di klub gitu ya. Saya tuh berselawat gitu. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Apakah boleh kalau di klub? Jangan ngomong hukum sini dulu. Dulu aja lah. Di klub gimana Pak Ustadz? Dul maha baik dul. Misalkan saya bawain lagu Astagfirullah di klub, atau selawat di klub, itu gimana Pak Ustadz? Cahaya yang redup di tengah kegelapan itu sangat berarti. Tengah kegelapan, cahaya yang redup di tengah kegelapan sangatlah berarti. Sangatlah berarti. Jadi mungkin itu redup cahaya itu, tapi mungkin ada orang mendengar itu menangis. Ya Allah, aku terlalu jauh ya Allah. Gara-gara dulu selawat dia dapat hidayah. Satu selawat yang dulu ucapkan 10 rahmat bercurah-curah. Kalau 1000 orang ikut selawat, 10.000 rahmat bercurah-curah di sana. Entah berapa banyak ceritanya dulu diskotik yang berubah jadi masjid. Ya? Iya. Ada temanku di Jepang, Farhan namanya. Ya, gara-gara dapat hidayah, 2 diskotik yang dirubah jadi masjid. Jadi kita jangan menghina para pendosa. Sekarang dia mungkin maksiat. Ntar lagi kalau dapat hidayah gimana? Iya. Jadi kita nggak boleh merasa lebih baik juga ya. Merasa sama aja nggak boleh sama orang lain, apalagi merasa lebih baik. Nah, maka letakkan diri di bawah rumput dulu. Berjalanlah dalam keadaan tawadu. Jangan sombong. Karena orang sombong diharamkan mencium bau surga. Kalau kita nih dul, orang-orang kaya, artis-artis, apalagi dul bukan hanya artis, ayah ibunya artis, ya semuanya. Alasan untuk sombong itu banyak banget. Ini yang parah nih kan bukan siapa-siapa sombong kan. Ya, orang kaya sombongnya Allah marah, apalagi miskin sombong. Nah, jadi meskipun kita ada alasan untuk sombong, tapi tidak boleh sombong. Ada aku ini kaya, aku ini artis, aku ini ganteng, aku ini pejabat. Tapi siapa? Nah, kita ini berasal dari setetes air yang hina, yang tak lama lagi jadi bangkai. Nah, maka ingat itu. Kalau orang yang sombong bahwa dia tidak sombong gimana Pak Ustadz? Ya? Orang yang sombong dia bahwa mengaku, tidak sombong. Dia merasa tidak sombong. Iya. Jadi kesombongan dalam ketidaksombongan itu gimana Pak Ustadz? Iya, jadi gini, amal lebih niat. Amal itu tergantung niat dulu. Jadi orang merendah di hadapan orang, itu sombong. Oh ya? Iya. Kita merendah itu di hadapan Allah aja. Di depan manusia itu kita jangan tundukkan kepala. Kita jangan kita ada marwah, harga diri. Ya. Umpama ada orang bilang, aku ni bodoh, aku ni lemah. Itu sombong. Dia sedang menampakkan kelebihan dia. Ya orang kan? Jangan, hati-hati ya. Jadi merendah di hadapan manusia itu kalau tidak hati-hati bisa jadi kesombongan juga. Dia sedang menunjukkan, aku ni tawadhu loh. Ada orang memakai baju tambal-tambal tapi dalam hatinya biar dibilang wali Allah. Sombong. Tapi kita tidak boleh sangka buruk dengan hati orang dulu. Ya, paham ya? Kita harus sangka baik sama orang, semua orang. Kita periksa hati kita. Kalau kita mau sangka buruk kepada diri kita aja. Periksa hati ya. Kalau sama orang sangka baik terus dulu. Periksa hati berarti. Hati-hati. Makanya hati-hati banget. Apalagi orang yang meninggalkan kita. Kenapa ketika sholat jenazah itu tidak ada rukuknya? Kenapa Maksud? Itu kata Maulana Jalaluddin Rumi. Itu karena kita tidak boleh menundukkan kepala kepada orang yang mau meninggalkan kita. Oh, dalam juga ya. Kalau orang sudah mau pergi, let them go. Go, no problem. Jangan mengemis cinta. Dia nggak suka ya, nggak apa-apa. Aku perlu Allah aja. Kadang-kadang orang sampai dia hancur hati, dia mau ngemis, orang tidak mau dipaksa. Ya. Jadi orang mau pergi, kita pergilah. Nggak apa-apa. Mungkin dengan tanpa aku kamu lebih bahagia. Kayak itu maka dalam. Keren. Betul. Ya kalau kita tuh kalau udah hidup untuk Allah aja dulu, kita nggak peduli dengan orang. Orang mungkin datang dan pergi dalam kehidupan kita nggak ada masalah. Jangan sampai Allah yang pergi. Nah makanya dapatkan Allah, dapat segala-galanya, hilang Allah, hilang segala-galanya. Pernah nggak ingat waktu di Surabaya dulu ada perkataan Jalaluddin Rumi, seorang pencinta tidak akan pernah takut jatuh. Karena dia yakin dia pasti dipeluk oleh kekasihnya. Nah, makanya orang-orang sufi itu dia muter-muter tuh, dia nggak takut jatuh. Bisa sengaja, Masya Allah. Jadi sekarang dulu
kita usahakan hati kita nih ada connection terus dengan Allah. Ya. Orang mau bilang apa bodo amat dulu. Mereka bukan Tuhan yang bisa menghakimi kita. Jadi cara orang menilai kan, maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak perlu kau menceritakan tentang dirimu kepada semua orang. Karena orang mencintaimu tak perlukan itu, dan orang yang membencimu gak percaya itu. Aku tuh begini, tak perlu. Diam aja. Diam aja. Tak perlu klarifikasi dulu. Kalau orang fitnah kita dulu diam aja. Nanti suatu hari Allah akan nampakkan kebenaran. Tak usah biarin. Bahkan guru-guru gua ajar kalau ada orang menghina kita, kasih tahu sama dia, terima kasih. Itu baru sedikit kesalahanku yang kamu tahu. Yang kamu gak tahu masih banyak lagi. Ya, tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Tinggalkan perdebatannya. Nggak usah debat. Jadi kalau kita tawadukkan hati dulu, kata ulama Imam Syafi'i katakan ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang kalau tinggi hati tak akan bertambah ilmunya. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya. Mengalir terus, tawadukkan hati, datang ke ulama, duduk bersimpuh, belajar terus. Siap. Iya Pak Ustadz, ini udah mau maghrib. Ini bisa panjang ini kalau tanya terus. Aku Pak Ustadz, pertanyaan terakhir. Sebelum pertanyaan terakhir gitu ya. Kembali waktu Pak Ustadz belajar di India, Bangladesh, Pakistan. Pelajaran apa yang paling berharga Pak Ustadz? Simple life, simple problem. Simple life, simple problem. Gimana tuh maksudnya? Sederhana hidup. Kalau di Bangladesh itu ya, kan negara termiskin di dunia dulu. Ternyata di sana aku perhatikan ya, semakin sederhana ke dunia seseorang itu semakin sederhana masalahnya. Ya. Dan ada satu orang Yahudi berkeliling dunia 10 tahun. Aku baca di majalah Times 2011. 2012. Dia meletakkan Bangladesh sebagai urutan pertama negara paling bahagia di dunia. Padahal kita semua tahu Bangladesh adalah negara paling miskin. Kenapa? Dia kaitkan bukan dengan agama, tapi dengan cara hidup orang Bangladesh yang sederhana. Mereka tak berhajat dengan teknologi. Mereka gak berhajat dengan semua kemewahan dunia, dan mereka tidak ada sedikit pun gagal. Kalau kredit finance itu gagal di sana. Di mana ya orang sana kalau nggak mampu beli mobil dulu, dia beli motor. Nggak mampu beli motor, beli sepeda. Tak mampu beli sepeda, dia naik beca. Tidak ada orang sana yang punya cicilan. Jadi project finance dari bank-bank itu, utang-utang kredit tidak sukses di Bangladesh. Nah, beda dengan kita di sini. Mohon maaf, banyak orang kaya nampaknya kaya, tapi ternyata mereka bukan orang kaya. Mereka hanya orang pandai berhutang. Ya, aku belajar di sana. Simple life, dan simple problem. Simple life, dan pentingnya memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Aku tuh dulu dari tahun 2000 sampai hari ini belum pernah tinggalkan 5 waktu di masjid. Masya Allah. Sekalipun dengan sengaja. Kecuali kena macet, sakit, banjir, gempa, dan sebagainya. Nah, tapi kalau dengan sengaja nggak ada. Atau gue di luar negeri. Kenapa dulu? Karena sholat di masjid itu ya, satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Dan tidak ada karomah umat Rasulullah yang menandingi karomahnya orang sholat di masjid 5 waktu. Azan ya? Sudah azan. Ya, kita ke masjid ya? Baiklah, ayo abis ini kita ke masjid. Abis ini kita ke masjid ya. Pokoknya sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemu-gemunya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Siap. Allahu Akbar. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.